Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara di akhir pekan ini? Salam optimis karena Tuhan ada. Karena Tuhan ada, maka kita ada. Karena Tuhan ada, sehingga kita masih diberi kesempatan. Karena Tuhan ada, maka di akhir pekan ini kita boleh berjumpa di dalam berkat firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita merenungkan firman ini, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih, sungguh kami bersuka cita, bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami berjumpa dalam berkat firman Tuhan. Teguhkanlah kami melalui firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Filipi tentu kita melihat bagaimana pengajaran Rasul Paulus ketika dia menyampaikan firman ini kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Filipi. Saudara, saya coba merenungkan pikiran dan perasaan apa yang dimiliki oleh Kristus. Di ayat yang pertama jelas sekali di sana ada nasihat, penghiburan, kasih, ya, kasih mesra dan belas kasihan. Saya menyimpulkan di sini bahwa pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus adalah kasih agape, kasih tanpa batas, kasih yang tidak diukur oleh waktu, kasih yang tidak diukur oleh kondisi tertentu. Kalau kondisi baik, maka saya mengasihi. Kalau kondisi happy-happy saja, maka saya akan mengasihi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kasih seperti itu, maka sesungguhnya bukanlah kasih agape. Saudara perhatikan bagaimana sikap Yesus ketika melihat orang banyak, sikap Yesus ketika melihat orang yang sedang sakit, sikap Yesus ketika dia melihat orang buta, sikap Yesus ketika melihat orang lain yang sedang terpapar oleh karena penderitaan. Dan ini sangat menarik, bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah pribadi yang punya sikap kasih agape, kasih yang tanpa batas. Nah, oleh karena itu mari kita perlu belajar, yaitu memiliki kasih Yesus itu. Sebab tidak mungkin mengasihi orang lain, tidak mungkin seseorang itu memberikan kasih kepada orang lain dengan kasih yang tulus jika dia tidak mampu mengasihi Allah. Apabila kita sudah memiliki kasih Yesus yang abadi di dalam hidup kita. Saya percaya dalam minggu ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetapi mari coba kita mereview kembali bagaimana kasih kita yang sesungguhnya. Apakah ketika ada gesekan, ada proses itu kita membenci orang lain? Dan apabila kita membenci orang lain, sesungguhnya kita sedang diuji. Apakah kasih kita itu kasih agape atau kasih philia, hanya saudara saja, sehingga ada batas di sana. Oleh karena itu, coba kita renungkan satu hal ini, yaitu pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus adalah love unlimited, kasih tanpa batas dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur di akhir pekan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar firman-Mu, dan kami boleh ditegur oleh firman Tuhan. Biarkanlah firman-Mu dapat mengajar, menegur kami. Biarkanlah firman-Mu boleh menolong setiap kami, memberkati kami di akhir pekan ini, sehingga dengan kasih agape itu membuat kami tidak hidup egois, membuat kami boleh menyatakan kasih agape kepada orang lain. Kami tidak perlu memandang latar belakang seseorang untuk menyatakan kasih, tetapi biarkanlah setiap kami, sebagaimana motto kehidupan Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati merupakan sebuah keuntungan. Sebelum
hidup ini berakhir, sebelum kematian ini menjemput, biarlah kasih agape itu boleh menyentuh setiap orang melalui kehidupan kami. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami lilin kecil yang bisa menerangi dunia di sekitar kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan di akhir pekan ini. Kita percaya bahwa anugerah demi anugerah Tuhan akan menyertai kita di hari-hari ke depan. Shalom dan salam optimis karena Tuhan ada.